Baik, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah terkait sesuai judul yang saya tampilkan saat ini, Color Theory, Color Image Processing, and Advances in Color Research. Oke, sekarang saya akan berusaha mengupas yang tadi teori-teori yang sudah kita pelajari tadi, dan kita akan berusaha mencari gap-gap di mana masih dibutuhkan mungkin kita dapat masuk untuk melakukan penelitian atau pengembangan. Yang pertama saya mulai dari bagan yang kita pernah pelajari dulu itu ya. Ternyata cahaya yang dilihat oleh manusia itu adalah cahaya yang tadi putih tadi dari dari sinar matahari yang dipantulkan sedemikian hingga oleh suatu objek sehingga nyampe di mata kita dan di sensori bukan di apa sih di sense ya, apa sih bahasa Indonesia, diterjemahkan atau ditangkap oleh mata kita dalam sensitivitas hijau, biru, hijau, dan merah. Tetapi yang saya tampilkan di kanan ini ya, yang tadi saya katakan spectral sensitivity atau color matching function, yang saya tampilkan di sini adalah yang normal, yang merupakan normal color vision yang dimiliki oleh manusia dengan spectral sensitivity yang lengkap. Nyatanya ada orang yang memiliki color vision deficiency. Dapat dilihat, kalau spectral sensitivity yang normal seperti ini, kita memiliki ada orang yang memiliki protanomali. Nah, itu anomali ya. Ada juga yang protanope, artinya sama sekali nggak ada. Dapat dilihat di sini, sensitivitas merahnya sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak sensitif terhadap warna merah. Begitu pula dengan protanomali. Ada sih, tetapi tidak sama dengan orang normal. Bisa dilihat ya, mepet banget ya, dekat dengan grafik hijaunya. Mohon maaf. Oke, jadi ini yang protanomali. Itu sensitivitas merah ya, atau sering juga dikatakan buta warna merah. Lalu ada juga yang deutra anomali dan deutra nope. Jadi lihat ini sama sekali tidak ada sensitivitas hijau atau dia tidak atau dia hanya anomali, jadi tidak seperti normal hijaunya. Bisa dilihat juga ini tuh mepet gitu sama merah sehingga hijau dan merah itu bisa agak confused. Ada juga yang dinamakan orang tritanope, yaitu birunya yang tidak ada. Nah, recently, dan semua orang ini dinamakan dengan dikromat. Nah, ini dikromat karena orang yang biasa trikromat ya, ada sensitivitas, jadi trikromat, tetapi orang yang hanya punya dua itu juga bisa disebut sebagai dikromat. Dan bisa dilihat bahwa kalau ini adalah warna yang dilihat oleh orang normal, ini spektrum warna yang dilihat oleh orang dengan sensitivitas lengkap, ini adalah warna yang dilihat oleh orang deutranope, dan ini adalah orang dilihat oleh orang protanope, dan ini adalah warna yang dilihat oleh orang tritanope. Baru-baru ini saya juga baru membaca bahwa ternyata ada orang yang juga merupakan monokromat. Jadi ada orang yang their life is not multicolored, tapi their life is in grayscale. Jujur aja buat saya ini informasi baru, ya saya kayak baru-baru ini menemukan news artikel tentang orang yang monokromat. Dan saya belum tahu banyak tentang itu. Jadi itu juga merupakan suatu potensi. Nah, di sini ada suatu potensi untuk membantu orang yang memiliki color vision deficiency. Caranya adalah untuk jadi kalau saya punya gambar citra biasa, mungkin apa yang dilihat oleh orang yang color vision normal dan orang yang memiliki color vision deficiency itu beda. Jadi walaupun tidak mungkin ya, saya bisa membuat gambar yang bisa dilihat oleh orang yang color vision deficiency. Saya akan pakai istilah CVD ya untuk singkatnya CVD. Orang yang menderita CVD, saya nggak mungkin bisa membuat dia melihat warna yang lengkap. It's not possible karena sensitivitas di matanya nggak ada. Jadi mau saya apain pula gambarnya, cahayanya mau saya apain juga, ujung-ujungnya kalau matanya tidak memiliki sensitivitas yang sama, saya nggak mungkin bisa mereproduksi warna yang sama persis yang dilihat oleh orang yang trikromat.
Akan tetapi, saya paling tidak bisa membantu untuk meningkatkan kontras. Contohnya, misalkan di sini, kalau orang yang trikromat jelas beda warna oranye dan warna biru. Orang yang deuteranop mungkin tidak bisa membedakan antara warna yang quote-unquote oranye dan hijau. Karena buat dia, ini adalah dua variations of yellow. Dia nggak tahu. Di sini ada sesuatu yang dinamakan dengan daltonization. Nah, di sini adalah suatu prosedur untuk mengubah citra-citra digital sedemikian hingga lebih mudah dipersepsikan oleh orang yang CVD. Jadi di sini ini adalah gambar aslinya ya. Tujuan saya bukan membuat si orang yang CVD melihat sama seperti saya, tetapi paling tidak dengan mengubah gambar normal ini menjadi seperti ini, sebelah kanan ini, paling enggak sih orang buta warna bisa lihat, oh kalau tadinya ini cuma ada dua warna kuning, saya nggak lihat ada yang beda, paling tidak dia bisa melihat kontras di sini. Sehingga dia bisa lebih memahami apa yang ada di dalam objek, di dalam foto itu, paling enggak dia bisa tahu ada bunga dan ada daun. Walaupun bukan warna sesungguhnya yang dia akan bisa melihat color combinations that are less confusing bagi orang yang colorblind. Tentu saja daltonization ini ada framework-nya ya. Yang pertama dia lakukan segmentasi warna, kemudian dia lakukan masking, kemudian dia lakukan konversi warna. Dan banyak variasi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hasil akhir dari hasil daltonization. Ini adalah contoh salah satu pekerjaan mahasiswa sarjana yang saya bimbing tahun 2021, tahun lalu, di mana dia memperbaiki binarization process ketika dilakukan daltonization. Jadi dengan melakukan kombinasi operasi-operasi pengolahan citra yang mungkin kita kenal, yaitu opening, closing, lalu Otsu thresholding, dan seterusnya, ya kita dapat melakukan simulasi warna yang sebelumnya tidak dikenali. Ini adalah algoritma A itu yang standar, tidak bisa dibedakan antara oranye dan hijau. Dia dapat mereplikasi menjadi beberapa versi warna sehingga lebih mudah dilihat oleh orang yang protanopia. Selain daltonization, banyak alternatif konversi warna atau transformasi warna yang lainnya. Nah, ini contohnya adalah ketika orang yang protanopia atau deuteranopia, based on LAB yang tadi sudah kita pelajari, ternyata informasi L dan B itu masih intact. Jadi L ini intensitas, dan B yaitu yellow blue itu sebenarnya informasi masih bisa dipahami oleh orang yang protanopia maupun deuteranopia. Akan tetapi informasi A itu yang hilang. Oleh karena itu ada alternatif untuk berusaha memproyeksikan. Nah ini makanya ada hubungannya ya pengolahan citra itu dengan aljabar linier, karena kita dapat melakukan transformasi sehingga vektor A ini kita proyeksikan onto B. Maka di sini dapat dilihat bahwa ini kiri ini gambarnya masih sama ya. Dia melakukan corrections dan juga konversi B itu tadi kan LAB dikonversi lalu dibalikin ke RGB ya. Maka kita bisa melihat bahwa dipersepsikan oleh orang yang protanopia ini tadinya kayak gini, nggak bisa melihat bedanya, paling tidak dia sekarang bisa membedakan berbagai warna dari bunga-bunga yang ada. Sekali lagi saya tekankan, kita bukan berusaha membuat si observer bisa melihat exactly seperti orang normal, bukan, nggak mungkin. Akan tetapi paling tidak kita berusaha membantu agar kontrasnya meninggi, sehingga bisa makin memperjelas objek-objek yang ada. Topik selanjutnya atau potensi selanjutnya ada hubungannya dengan pertanyaan dari Saudara Wismu tadi ya. Kalau saya punya gambar yang bentuknya RGB, asalnya kan tadinya spektral ya,
Asalnya tadi saya punya fungsi yang kontinu loh. Saya punya informasi yang vektor panjang banget sepanjang spektrum. Kok tiba-tiba saya hanya memiliki suatu vektor isinya 3, R, G, dan B. Tentu saja bisa dilihat bahwa ini informasi yang hilang banyak sekali. Sebenarnya citra itu di setiap pixel, bayangkan setiap pixel itu adalah suatu vektor R, G, B. Betapa akan lebih kayanya informasi saya apabila di satu pixel itu informasinya kontinu dan spektral ke belakang. Tidak sekedar RGB, tapi suatu spektrum. Kenapa sih kita cuma punya RGB? Nah, itu karena kebanyakan kamera digital yang kita punya sekarang ini memiliki sensitivitas sensor RGB itu. Gimana kalau kita punya sensor lebih banyak? Gimana kalau saya punya sensornya ada 5, ada 6, dan seterusnya. Atau bagaimana kalau saya bisa menangkap spectral sensitivity yang kontinu juga. Ada kamera multispektral yang dapat melakukan image capture seperti ini. Tentu saja mahal kamera seperti ini. Di sepengetahuan saya di Indonesia ada 2 alat yang bisa mengambil multispectral images. Satu itu kalau nggak salah ada di Geografi UI, satu lagi ada di ITB. I'm not sure, tapi terakhir yang saya tahu seperti itu. Jadi dengan menggunakan kamera yang memiliki sensitivitas sensor yang lebih banyak, kalau tadinya RGB saya cuma punya sensitivitas R, G, B seperti ini, saya bisa dong punya yang lebih panjang seperti ini. Hati-hati dengan istilah multispektral, hyperspektral, karena orang-orang di luar sana masih belum sepakat juga apa yang dimaksud dengan multi versus hyperspektral. Banyak literatur di luar sana yang akan mengklaim suatu gambar yang isinya RGB plus infrared ini sudah multispektral. Jadi ketika misalnya buka Google Scholar lalu cari penelitian tentang multispektral, banyak keluar penelitian yang sesungguhnya cuma RGB plus IR plus infrared. Dan secara teori, ya bolehlah dikatakan multispektral karena lebih banyak dari 3 gitu ya. Tetapi sesungguhnya pengertian hyperspektral maupun multispektral itu jauh lebih besar daripada sekedar nambahin NIR saja, tetapi kita bahkan bisa nambah lebih banyak sampling dan juga bahkan yang sangat-sangat mepet gitu ya. Ini kan samplingnya masih lumayan jauh gitu ya. Ini sampling yang semepet mungkin sepanjang spektrum sehingga kita dapat memperoleh untuk satu pixel ini nih yang di pojok kanan atas. Ini adalah spektrum file. Tentu saja kalau saya mau nyimpen data ini ya yang panjangnya height kali width kali berapa banyak spektral di belakang sangat-sangat besar data yang akan tersimpan. Jadi kalau untuk aplikasi-aplikasi real time, aplikasi-aplikasi yang sekarang ini membutuhkan pemrosesan ke cloud gitu misalkan, ini tentu saja representasi multispektral atau hyperspektral ini tidak efektif sama sekali dan RGB cukup. Ya, ini definisi lainnya ya tentang multispektral versus hyperspektral. Nah, manfaatnya adalah dengan informasi yang jauh lebih detail dalam spektrum itu, kita mungkin kita bisa membedakan warna yang sebelumnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, daun. Kalau saya tidak salah, ketika pertemuan pertama kita pernah membahas, kira-kira kalau saya mau membedakan beda jenis daun pisang dengan daun salam gitu, kira-kira warna adalah fitur yang baik atau bukan ya untuk membedakan. Nah, kalau warna yang saya maksud di sini hanya RGB, mungkin warna hijau yang mana mau saya? Mungkin warna hijau ini dan warna hijau ini ya emang mirip-mirip dan tidak differentiable. Tapi bagaimana kalau instead of sekedar RGB, saya punya spektrum. Mungkin akan berbeda loh antara daun ini dan daun. Jadi dalam penelitian ini informasi spektral tersebut dimanfaatkan untuk menambah fitur untuk membedakan antara
daun yang sehat dan daun yang sakit. Aplikasi lainnya adalah dengan tinta, dan ini bermanfaat untuk digital forensics ya. Nah, mungkin Anda lihat 3 tinta hitam di sini dan 3 tinta biru di sini mirip ya. Dan kalau sekedar dengan mata telanjang mungkin tidak mudah membedakan antara warna ini dan begitu pula dengan yang biru. Tinta-tinta ini mirip banget dan sulit dibedakan. Tetapi bagaimana kalau saya foto dengan menggunakan hyperspectral visualization? Ini yang dilakukan oleh Devasi dan George ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa walaupun beda-beda, sebenarnya spektrumnya beda-beda banget loh. Jadi misalkan ini ada beberapa pen. Yang di sini saya tampilkan cuma 3 ya, tetapi sebenarnya pen-pennya ada banyak. Nah, di sini ternyata spektrumnya beda-beda. Sehingga kalau saya representasikan satu tinta dengan spektrumnya, mungkin saya bisa saling membedakan antara tinta tersebut. Tentu saja, bayangkan kalau panjang vektor untuk representasi fitur sepanjang ini, ya tentu saja tidak efektif ya untuk representasinya. Maka kita juga dapat lakukan dimensionality reduction dan visualization menggunakan misalkan PCA ataupun PSNI. Bisa dilihat bahwa ini contoh untuk yang blue ya, untuk yang biru ya. Kalau PCA ada beberapa tinta yang berhasil dipisahkan, tetapi not so great. Akan tetapi menggunakan TSNI, ternyata kita berhasil memisahkan tinta-tinta yang berbeda-beda menjadi kelas-kelas yang berbeda. Walaupun secara kasat mata mungkin terlihat sama-sama tinggi. Ini juga yang pernah dilakukan oleh salah seorang mahasiswa bimbingan saya juga di tingkat sarjana tahun lalu untuk membedakan tinta-tinta ini. Jadi kebetulan kami memiliki kerjasama dengan NTNU Norway yang memiliki dataset ini sehingga kita mendapatkan akses terhadap datasetnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa kita punya tinta 1 sampai 10 yang mana kalau sekilas mungkin tidak mudah dibedakan. Akan tetapi reflectance plotnya itu sebenarnya berbeda. Oleh mahasiswa ini dilakukan penggabungan beberapa tinta. Jadi seakan-akan kalau misalnya suatu tulisan yang ditulis dengan tinta yang berbeda-beda, nah ini ground truth-nya ya, bahwa sesungguhnya ini adalah satu jenis tinta, ini adalah tinta lain, dan ini adalah satu tinta lagi. Akan tetapi kalau kita gabungkan secara kasat mata, mungkin nggak ketahuan bahwa ini berasal dari pulpen yang berbeda-beda. Tentu saja kalau saya pakai RGB saja, yang nggak bisa saya lakukan segmentasinya. Akan tetapi jika menggunakan representasi PCA lebih terbagi walaupun not really, dan kalau saya gunakan TSNI paling tidak tinta 8 ini sudah berhasil disegmentasi dari satu gambar. Oke. Selanjutnya, potensi lainnya adalah, ingat ya, bahwa ketika kita lakukan pengambilan gambar dengan kamera ataupun mata, warna yang akhirnya tertangkap kamera itu kan hasil dari pengaruh, faktor-faktornya ada spectral power yang datang dari cahaya, lalu yang dipantulkan oleh objek atau scene, dan akhirnya dibaca atau disense oleh sensitivitas. Ingat ya, it's a function of illumination, reflectance, and sensitivity. Nah, ini asumsinya cahaya saya datang dari sumber cahaya, kepantul sama objek, nyampe mata, asumsinya dia lancar-lancar aja jalannya kan? Akan tetapi di dalam dunia nyata itu tidak selalu terjadi. Kadang-kadang ada objek-objek yang ada partikel-partikel di dalam dunia nyata yang menyebabkan difraksi, yang menyebabkan absorpsi, yang menyebabkan scattering, sehingga warna yang pada akhirnya nyampe ke dalam yang akhirnya nyampe ke dalam kamera ataupun mata tidak sesuai asli. Dan ini terjadi kalau kita membicarakan cahaya foto-foto atau image citra-citra yang diambil di dalam kondisi tidak ideal, di bawah air ataupun di kondisi hujan atau berkabut. Tentu saja kalau appearance-nya berubah atau warnanya berubah, tentu saja dia akan mempengaruhi aplikasi-aplikasi computer vision selanjutnya.
Aplikasi computer vision apa sih contohnya? Ya, contohnya seperti estimasi jarak. Kalau estimasi jarak itu sebetulnya secara deep learning udah sangat canggih ya. Tetapi kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa itu tadi fotonya adalah foto yang clear, yang tidak berpengaruh. Maka di sini ada juga penelitian saya yang berusaha melakukan aplikasi-aplikasi computer vision dalam hal ini depth estimation dengan menggunakan citra-citra yang berkabut. Ini juga sempat dikembangkan oleh mahasiswa skripsi bimbingan saya yang membandingkan berbagai macam deep learning network untuk mengestimasikan jarak atau membuat depth map seperti ini. Ini kalau misalnya haze ya, tadi ya contohnya berkabut ya, tetapi ada juga yang mencoba untuk underwater. Nah, ini yang merupakan paling relevan dengan warna ya. Karena warna yang perubahan warna di bawah air itu yang paling ekstrim dibandingkan dengan yang sekedar kena kabut ataupun yang sekedar kena hujan. Jadi kalau tadi cuma keputih-putihan saja, ini bahkan warna bisa berubah sama sekali di bawah air, sehingga basic methods seringkali gagal ketika kita aplikasikan kepada citra underwater. Kayak ini bimbingan skripsi saya tahun 2020. Oke, pause. Saya akan pause lagi di sini. Nah, I would be amiss kalau saya tidak berusaha menyambungkan warna dengan deep learning. Kayak sempat saya sampaikan juga di pertemuan pertama, nyatanya banyak state of the art saat ini yang menyelesaikan problem-problem menggunakan deep learning. Nah, apa sih korelasinya warna dengan deep learning itu? Nah, mungkin Anda ingat kalau deep network itu kan biasanya dimulai dengan konvolusi-konvolusi. Konvolusi-konvolusi itu bertujuan untuk mengekstraksi fitur yang machine generated ya. Jadi mungkin fitur-fitur apa sih yang digunakan oleh mesin untuk membedakan objek-objek tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan fitur-fitur yang dikenali manusia, yaitu warna, tekstur, dan seterusnya. Nah, ketika kita lakukan konvolusi layer pertama itu mengekstraksi low-level features, kemudian konvolusi berikutnya akan menggabung-gabungkan mereka menjadi higher level features yang sudah agak abstrak dan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Akan tetapi, jika kita penasaran untuk melihat apa sih yang dilihat oleh suatu deep network, kita dapat melihat konvolusi pertama untuk mendapat sedikit ide kira-kira apa sih yang diekstrak oleh network tersebut. Nah, dapat dilihat ini adalah visualisasi fitur yang diambil oleh suatu classification network pada layer pertama. Mungkin dapat dilihat di sini itu edges ya. Jadi ini terkait dengan bentuk-bentuk atau shapes yang akan dilihat oleh network. Tapi bisa dilihat ini juga merupakan filter-filter trained yang kelihatannya lagi mempelajari warna. Kelihatannya sedang mengekstraksi informasi-informasi warna. Jadi ini adalah filter yang mungkin sedang probing. Kan itu kan konvolusi kan ini ya, sepanjang citra ya. Dia probing for information. Ada nggak sih informasi warna seperti ini? Maka sebenarnya hal-hal yang terekstraksi dari suatu network yang sifatnya deep itu salah satu kemungkinannya adalah mengekstraksi informasi warna. Dan ini bukan terbukti, dalam salah satu penelitian ini terlihat dengan jelas. Ingat waktu kita mempelajari color constancy ya, kayak tadi the dress atau beli baju di toko dan di rumah, ada sesuatu yang dinamakan color constancy. Manusia tuh bisa mengerti dua scene, pencahayaannya berbeda, warnanya beda, tapi saya bisa tahu oh itu tempat yang sama. Contohnya ini dua tempat ini ya, dua tempat ini. Secara pixel wise, gambar ini dan gambar ini beda ya. Tetapi manusia tahu kok bahwa ini adalah scene yang sama. Kalau begitu, apakah mungkin kita melatih suatu network untuk mengestimasikan warna cahayanya? Jadi illumination-nya apa sih? Agar kita juga bisa
mensimulasikan illumination yang kita mau. Jadi kita bisa memperbaiki gambar yang mungkin terlalu kekuning-kuningan, cahayanya kuning. Saya maunya cahaya yang putih, bisa nggak sih saya ubah? Dan ini adalah suatu network yang berusaha melakukan exactly that. Jadi ini adalah text image dan dia memetakan illumination estimation-nya. Jadi estimasinya di ini nih, yang warna biru ini ground truth-nya yang merah ini. Ya, tentu saja namanya estimasi tidak persis sama ya. Dan ini dipetakan di R dan G, di R dan G. Maka, dan ini ada dua phase. Yang pertama adalah kita training untuk berusaha mengestimasi illumination yang ada, dan oleh karena itu saya bisa memperbaiki. Ini test phase ini, kalau gitu saya punya cahaya, foto seperti ini saya nggak suka pencahayaannya, bisa nggak saya petakan dengan menggunakan illumination lain. Dan di sini dapat dilihat bahwa banyak scene-scene yang kemudian dapat kita simulasikan using the desired illuminance. Sama seperti diskusi pada slide sebelumnya, apa sih yang dipelajari oleh network tadi ketika berusaha mengenali warna illuminance? Bisa dilihat nih, ini adalah learned features dari network yang tadi kita tunjukkan. Ya, sama ya, dia melihat tekstur juga, edges juga, tapi dia juga melihat probing for colors. Dan pada akhirnya ini adalah learned layer dia di fifth layer, dan ini adalah warna-warna illuminant yang dia pelajari. Saya akan quickly menghabiskan beberapa slide terakhir. Nah, ini juga untuk melakukan pemanfaatan informasi hyperspektral. Jadi kayak tadi ya, nggak cuma RGB, tapi saya maunya hyperspektral input. Jadi nggak cuma sekedar punya RGB, tapi saya punya spektrum. Bagaimana kalau saya gunakan spektrum tersebut, jadi informasi saya jauh lebih detail, saya gunakan untuk segmentasi. Teorinya, segmentasi saya harusnya lebih baik dong ya. Nah, ini adalah hasil dari baseline-nya, ini menggunakan the proposed approach, menggunakan data yang lebih kaya dari sekedar R, G, dan B. Teorinya adalah more information, better accuracy. Begitu pula dengan mapping of wetlands. Ini sama ya, kurang lebih dengan yang barusan tadi. Dia memiliki part 1 yang berusaha untuk mentransformasi data HSI menjadi label data. Dan ini adalah hasil classification, jadi semantic segmentation, mohon maaf, untuk mengetahui bagian-bagian yang dilihat pada suatu gambar. Jadi dua tadi segmentasi ya. Dan yang terakhir, kita juga dapat memanfaatkan deep learning network untuk melakukan restorasi citra. Jadi dapat dilihat di sini, kalau gitu saya bisa dong menggunakan deep learning network untuk menggunakan input, dan saya dapat memperbaiki kualitas citra atau merestorasi dari yang low light image menjadi citra yang lebih enak atau lebih mudah dilihat oleh manusia.